Kebetulan sobat-sobat, Kang Ajatnya sekarang lagi berada di saung sawah sobat-sobat semua. Aduh, kebetulan lagi ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. apa betul dengan Kang Ajat ini? Iya, Bos. Iya, saya Kang Ajat. Begini Kang, saya ini mau bertanya. Zaman dulu saya dengar Akang pernah membawa roda dari Bandung sampai ke Talaga, tepatnya daerah Majalengka, dengan berjalan kaki dengan cara didorong. Bagaimana tuh ceritanya? Cerita saya, iya benar, betul saya pernah dorong gerobak dari Bandung sampai Telaga. Oh iya, katanya bertemu dengan seorang kakek-kakek yang menawarkan pengantin dengan putrinya yang cantik jelek. Itu apa, itu betul itu? Iya, saya betul. Malam-malam tuh saya di sana lagi dorong gerobak dia. Tiba-tiba ada kakek-kakek. Saya suruh mampir dulu sama kakek-kakek. Saya mampir ke rumahnya. Di depan rumahnya ada Iya. masjid. Nah, itu saya mampir ke sana. Terus saya kira-kira jam 9 lah malam. Jam Oh 9 iya. malam di sana itu. Oh, kalau begitu saya tuh pengen dengar ya cerita lengkapnya bagaimana sebetulnya apa yang terjadi dengan Kang Ajat sehingga dipertemukan dengan seorang kakek dan wanita yang cantik jelita begitu. Apa itu jenis manusia atau bukan, sobat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Uwa Galing. Di video kali ini saya akan menjumpai seorang yang pernah mengalami perjalanan berjalan kaki dengan membawa gerobak dagangan buburnya sejauh 500 km dari Bandung, dari perbatasan Bandung ke daerah Cirebon atau lebih tepatnya daerah Talaga, Majalengka, sobat-sobat, wilayah Cirebon, wilayah 3 Cirebon. Di perjalanannya beliau menemui beberapa ujian lah, kalau dibilang mah. Dia pernah bertemu dengan yang katanya menurut dia itu bukan manusia atau apa, bangsa apa saya nggak tahu. Nanti kita tanya sama dia bagaimana sebenarnya yang terjadi pada perjalanan dia dari Bandung menuju ke Cirebon itu. Yang saya bayangkan perjalanan dia itu dalam tanjakan atau pudunan, bagaimana gitu bisa sampai berjalan kaki dari daerah Bandung sampai ke daerah Talaga gitu. Yang saya tahu dari daerah Bandung ke daerah Talaga, jalan itu kan banyak tanjakannya, banyak pudunannya. Sedangkan di gerobak tersebut banyak barang-barang yang dia bawa. Ada pakaian, ada perbekalan, dan banyak lagi. Bahkan dia bawa bangkunya, dia juga bawa tuh dari Bandung. Namanya juga pindah ya, rodanya dibawa tapi dia tuh berjalan kaki, nggak naik apapun gitu. Sehingga di perjalanan itu dia sampai 1 minggu, sobat-sobat semua. Sobat-sobat semua, kebetulan Kang Ajat ini lagi berada di lokasi, nah kalau itu namanya saung sawah tuh, lagi cari rumput mungkin. Kebetulan dia punya sawah yang cukup lumayan luas, sekitar hampir lebih dari setengah hektar sawahnya. Dan dia itu seorang yang pekerja keras, sobat-sobat semua. Kita pikirkan aja, dari Bandung aja dia berjalan kaki membawa gerobak, apalagi bekerja biasa. Dia termasuk orang yang itulah kalau dibilang agak lain gitu dari orang lain begitu. Sobat-sobat semua, yuk kita
samperin sama-sama, kita review sama-sama apa sebenarnya yang terjadi di perjalanan tersebut. Karena menurut dia di jalan dia bertemu dengan seorang kakek-kakek, dan kakek-kakek tersebut tuh punya anak, seorang perawan yang baru nikah, katanya mau dijodohkan tuh sama dia. Lumayan jauh sih dari sini, sekitar 500 meteran lah tuh di bawah pohon yang besar. Nah, setelah nginep di tempat itu, lalu dia pulang menuju daerah Talaga. Kebetulan di daerah dia nginep itu sekitar lewat Cihaur kalau nggak salah. Nah, sepulang dari Cihaur ya ke daerah Talaga. Di Talaga dia tuh kan lagi ya istirahat lah, mungkin istirahat ngobrol-ngobrol sama orang itu. Saya ketemu orang daerah lewat Cihaur, dia bilang adalah lewat Cikeboan lah, daerah Cikebo mungkin. Nah, setelah itu ada teman-teman yang bilang, kenapa tidak mau gitu dijodohkan tuh sama wanita itu. Dia bilang, wah ya kalau begitu cari lagi ke sana gitu, kata orang-orang tuh kan. Nah, setelah itu mungkin dia penasaran kan, lalu dia datang lagi ke tempat dia waktu nginep tuh. Alangkah herannya dia ketika melihat tempat dia nginep itu, ternyata tempat itu adalah perkebunan yang sangat lebat gitu. Kalau hutan lah, hutan udah ada makamnya, ada pohon besar gitulah, hutan lah, bagaimana hutan begitu sobat-sobat. Untuk lebih jelasnya sobat-sobat, yuk kita review sama-sama, kita jumpai Kang Ajatnya. Wah, tuh kebetulan sobat-sobat, Kang Ajatnya sekarang lagi berada di saung sawah sobat-sobat semua. Aduh, kebetulan lagi ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa betul dengan Kang Ajat ini? Iya, iya, saya Kang Ajat. Begini Kang, saya ini mau bertanya. Zaman dulu saya dengar Akang pernah membawa roda dari Bandung sampai ke Talaga, tepatnya daerah Majalengka, dengan berjalan kaki dengan cara didorong. Bagaimana tuh ceritanya? Cerita saya, iya benar, betul, saya pernah dorong gerobak dari Bandung sampai Talaga. Oh iya, katanya bertemu dengan seorang kakek-kakek yang menawarkan pengantin dengan putrinya yang cantik jelek. Itu apa, itu betul itu? Iya, saya betul. Malam-malam tuh saya di sana lagi dorong gerobak dia. Tiba-tiba ada kakek-kakek. Saya suruh mampir dulu sama kakek-kakek. Saya mampir ke rumahnya. Di depan rumahnya ada Iya. masjid. Nah, itu saya mampir di sana. Terus saya kira-kira jam 9 lah malam. Jam 9 iya. malam di sana itu. Oh, kalau begitu saya tuh pengen dengar ya cerita lengkapnya, bagaimana sebetulnya apa yang terjadi dengan Kang Ajat sehingga dipertemukan dengan seorang kakek dan wanita yang cantik jelita begitu. Apa itu jenis manusia atau bukan, sobat? Saya numpang duduk dulu di sini. Ya, silakan. Saya begini Kang Ajat ya, mungkin teman-teman semua pengen dengar cerita lengkapnya kejadian zaman dulu itu, zaman Kang Ajat lagi bertemu, lagi nganterin, lagi bawa gerobak dari Bandung ke Majalengka.
itu gimana ceritanya sampai terjadi seperti itu? Ini ceritanya, saya dulu kan jualan di Bandung. Jualan di Bandung udah berapa tahun tuh, paling 4 tahun lah, paling 4 tahun. Tiba-tiba jualan itu nggak laku, saya dorong sampai Telaga. Saya dorong tuh malam dari Bandung, saya pergi jam berapa, jam dari Cilenyi jam 12 lah, jam 12 malam dari Cilenyi saya tuh langsung udah mau jam 12 malam itu. Tujuan saya tuh sampai Cadas Pangeran, jangan sampai siang gitu, takut sama mobil gitu kan, lalu lintas mobil. Saya maunya jam 3 harus ada di Cadas Pangeran. Tiba-tiba saya udah datang ke Cadas Pangeran, saya takut tuh, merinding saya tuh, takut sama jurig lah, jin itu, takut ya. Itu katanya. Lalu saya nggak jadi tuh dari Cadas Pangeran lanjutnya. Tiba-tiba saya berhenti dulu, Nunggu siang mungkin. Iya, nunggu siang saya di situ kan. Nunggu siang, takut sama itu tuh. Udah siang saya jalan lagi, terus saya dorong gerobak tuh, datang sampai dorong sampai Kadipaten. Kadipaten saya tuh dorong, datang ke Kadipaten saya tuh jam setengah 6. Pagi mungkin ya. Bukan, Sore lagi jam 6 sore gitu, maghrib ya, sono lagi paten maghrib. Saya mau cari kontrakan, nanya sama tukang beca. Ada tukang beca, ditanyain nama saya tuh, sini bang, mau apa katanya. Saya mau cari kontrakan. Tiba-tiba tuh tukang beca, saya nggak tahu, katanya nggak tahu ada kontrakan. Disuruh saya nanyain sama Kang Yoyo, katanya tuh, yang ada duduk di tukang tahu. Katanya si tukang beca tuh, jadi tuh Kang Yoyo ada duduk di tukang tahu yang badannya pakai tato tuh. Saya samperin sama Kang Yoyo, nanyain, ya, ini yang namanya Kang Yoyo ya? Iya, ini Kang Yoyo, mau apa? Saya mau cari kontrakan. Ya, Kang Yoyo tuh ngerti tuh, cariin sama saya tuh kontrakan. Dapat dari kontrakan di Kadipaten tuh dekat makam. Dekat makam Kadipaten tuh. Saya kontrak di situ, katanya kontrak. Udah 2 malam tuh saya pergi lagi tuh. Dari Kadipaten tuh jalan kaki lagi. Sampai jalan kaki sampai Cihaur tuh, tahu sambil bawa roda mungkin ya. Iya, bawa roda tuh, dorong bawa roda tuh saya tuh. Bawa roda. Sampai Cihaur tuh, tahu Cihaur, Cimeong ya gitu ya. Jam 8 malam di situ. Tiba-tiba saya lagi dorong roda jam 8 malam tuh, ada kakek-kakek. Saya berhenti katanya, mau apa? Sama saya gitu ya. Mau kemana nih? Kata saya, lu, saya dari Bandung mau ke Talaga. Oh, bapak lu dorong? Iya, saya dorong. Saya tuh diajak mampir sama kakek-kakek, sini mampir dulu katanya. Ya, saya mampir ke kakek. Saya boleh mampir sama kakek-kakek. Saya disuruh mandi di belakang di jamban itu, di belakang pancuran tuh ada kelihatan saya tuh ada urut itu bata, ya bata ya, pabrik bata tuh saya. Udah gitu saya masuk lagi, udah bersih itu rumah. Kakek-kakek itu nggak ada ibu-ibunya, nggak ada, cuma kakek-kakek doang sendirian tuh. Tiba-tiba saya udah mandi masuk ke rumah, udah gitu disuruh makan. Saya makan dari ke dapur, saya makan dulu, enak gitu saya. Tiba-tiba saya udah makan, duduk. Tiba-tiba udah duduk, ada cewek cantik tuh. Cewek cantik saya di sana tuh. Wah, jam 8 malam ada cewek cantik di rumah. Cantik katanya tuh, lihat saya cantik tuh. Tiba-tiba saya lagi duduk, mau nutup hordeng ini ya. Mau duduk hordeng. Tiba-tiba mau duduk hordeng itu, cewek itu nginjak sama saya kakinya tuh. Nginjak sama saya. Mungkin ngasih kode mungkin itu. Iya, ya. Kali itu masih kode tuh.
Resiko gitu. Saya injak lagi tuh kakinya, injak lagi sama saya tuh. Udah gitu, udah makan, udah gitu duduk cewek itu tuh sama saya tuh di kursi. Kata bapaknya gitu, bilang sama saya, udah di sini aja tidur sama istri. Ah, sama istri sama putra saya. Ah, sama putra saya sih. Kan ini putra saya udah pengantin baru seminggu. Bilang gitu kakek-kakek. Kata kakek gitunya apa? Cek lakinya kerja di rumah sakit Kadipaten. Tapi sekarang udah enggak udah cerai gitu, udah cerai cuma seminggu. Saya disuruh tidur sama kakek-kakek itu, disuruh tidur sama kakek-kakek gitu di pengantin. Saya nggak mau tuh. Udah di kamar pengantin. Iya, di kamar pengantin saya barengan itu sama cewek itu tuh, saya tuh disuruh barengan sama cewek itu. Ah, saya nggak mau, takut katanya saya sama saya. Udah gitu saya tidur aja di masjid tajuk tuh kan di musola kan ya, ada itu ada musola di depannya tuh ada musola kecil tuh, saya tidur. Udah saya mau tidur di sini aja di musola aja, saya bilang sama kakek-kakek itu udah jangan di musola, ini aja sama anak saya nih di kamar nih, saya berdua. Saya enggak mau, udah biasa saya di kampung saya juga santai tidur di musola gitu. Saya tidur di musola, dikasih spray, dikasih kasur, saya itu di musola tuh. Itu saya kasih spray. Udah tidur saya kira-kira jam 3 lah, setengah 3 saya mau pulang lagi tuh dari sono. Saya ketuk-ketuk sama rumah itu kakek-kakek. Ketuk-ketuk. Kakek-kakek itu keluar. Mau kemana nih? Saya mau berangkat lagi ke Telaga. Ya, saya bilang. Kata kakek-kakek itu, oh jangan bakal buru berangkat, kata si Neng, tunggulah sebentar. Soalnya kata si Neng itu, si Neng kan lagi belanja ke pasar. Ntar lah udah pulang ke pasar, baru pulang. Saya nggak mau. Tapi itu baru jam 3 malam ya? Iya jam 3 malam tuh, saya pamit sama kakek-kakek itu tuh. Sama kakek-kakek saya pamit saya tuh, ah udah bilangin aja kek sama putri kakek, salam aja ya sama saya ya. Iya. Kalau nggak kalau nggak udah bilangin gitu ya, saya berangkat tuh setengah 3 dari sana tuh sampai Telaga tuh. Udah di Telaga saya main di Telaga udah 2 hari 2 malam tuh saya penasaran saya tuh. Cari lagi tuh tempat yang itu saya lagi ke sana ke tempat lagi. Tidur gitu. Iya, saya cari lagi ke tempat tidur saya tuh kakek-kakek tuh. Ternyata di situ nggak ada tuh, nggak ada rumah, nggak ada musola, nggak ada tuh. Cuma ada makam tuh di sana tuh. Saya makanya saya udah gitu saya merinding tuh saya tuh. Udah dikasih makan saya di situ, makan sama apa nih makannya saya. Gitu saya bilang, makan sama apa saya ini. Nggak ada rumah, nggak ada apa di situ. Hutan sama makam. Sobat semua, itulah tadi kita dengarkan bersama cerita dari Kang Ajat. Menurut sobat-sobat semua, sebenarnya yang terjadi itu seperti apa, dan menurut pendapat sobat-sobat semua, apa sebenarnya yang terjadi pada Kang Ajat sehingga dia ikut makan, ikut tidur di tempat itu. Dan dilihat lagi sama dia ke tempat dia beristirahat itu, ikut tidur itu, ternyata tempat tersebut adalah hutan belantara, tidak ada musola, tidak ada rumah, tidak ada cewek cantik, bahkan tidak ada kakek-kakek itu tersebut. Nah, menurut pendapat sobat-sobat semua, apa sebenarnya wanita itu tersebut dan kakek-kakek itu tersebut, sobat-sobat semua? Silahkan sobat-sobat semua komen di bawah. Kalau sobat-sobat mendukung video saya, tolong subscribe dan like, jangan lupa komen.